merupakan penyelesaian dari project sebelumnya. Ya, project sebelumnya yaitu jaringan komputer menggunakan 2 router. Nah, 2 router ini masing-masing di wilayah, ada 2 wilayah di sini, yaitu wilayah SMAN 1 ya, sekolah SMAN 1 dan sekolah SMAN 2 di sini. Nah, masing-masing wilayah sini ya, sekolah ini mempunyai server. Ya. Server yang SMAN 1 ini melayani HTTP, DHCP dan DNS. Kemudian server di SMAN 2 ini hanya servisnya ini DHCP ya, melayani DHCP. Nah, ini skemanya seperti ini ya. Skema dibuat di Cisco Packet Tracer. Jadi ada 2 router. Bapak buka aplikasi yang terbaru ini Cisco Packet Tracer-nya. Ini aplikasi, kemudian dibuat, tampilkan routernya. Ada berapa router tadi? 2. Kemudian switch-nya ada juga ya. Waalaikumsalam. Switch-nya 2 juga. Switch-nya 2. Kemudian ada PC generik di sini ya, komputer PC. Ada 2 juga ya. Untuk koneksinya menggunakan kabel apa nih? Strike. Strike dikoneksikan. Kemudian kabel sama strike juga. Nah, ini perlu diperhatikan ya, untuk router port yang ke kliennya ini menggunakan fast Ethernet 00 ya. Diingat 00, kemudian fast Ethernet 01-nya masuk ke router, sesama router. Yang ini 01. Kemudian switch-nya fast Ethernet 03 di sini masuk ke 00. Paham ya? Ini untuk pengkabelannya seperti ini. Kemudian satu lagi ada yang tertinggal nih, apa? PC apa? PC server. Nah, untuk yang di wilayah yang kedua, di router yang kedua juga ada server. Ya. Kita kasih keterangan di sini. Misalnya SMAN 1 lah ya. SMAN 1. Kemudian ini SMAN 2 ya. Kemudian networknya. Jangan lupa, biar nanti nggak bingung, kita tuliskan networknya 192.168.1.0. Kemudian yang ini 192.168.3.0. Dan yang network SMAN 2 ini 192.168.2.0. Ini kabelnya tertinggal masuk ke sini. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
skemanya seperti ini ya. Ada 2 router, ada 2 wilayah, dan ada 2 network. Network di berapa? 1.0 dan network 2.0 ya. Untuk penghubung antar router itu networknya 3.0. Kemudian setting yang mana dulu nih? Menurut kalian? Terserah, mau yang mana dulu? Kiri, oke. Kalau di kiri mau yang apa? Device-nya, mau server atau mau router dulu? Server ya. Kalau klien kan nanti DHCP otomatis ya. Oke. Diaktifkan servernya. Kemudian pilih IP-nya ya. Berarti desktop, menu desktop, kemudian IP konfigurasi. Nah, sini 192.168.1.2. Kita kasih 1.2 karena 1.1 itu ada di router ya. Subnet max-nya, gateway-nya 192.168.1.1 ya. Kemudian DNS-nya 192.168.1.2. Jadi IP address ya dari komputer server itu 1.2. Kemudian subnet max-nya di 255.255.255.0. Gateway-nya masuk ke gerbang mana? Gerbang routernya yang di IP 1.1. DNS server ke mana? Ke server sendiri kan? Server sendirinya ini 1.2. Berarti ini masukkan 1.2. Paham ya? Kemudian di close. Kemudian diklik service dan pilih DHCP untuk memberikan IP ke komputer klien. DHCP, kemudian gateway-nya 192.168.1 titik berapa? Gateway 1 ya, gerbangnya kan kayak router itu 1. Nah, ini 192 berapa nih? 168.1.2. Start IP address dimulai dari 1. Dimulai dari 0 ya. Kemudian save. Nah, jangan lupa ininya diaktifkan, servisnya on. Nah, ini untuk DHCP dulu ya. Kemudian di close. Kita cek di kliennya. Kemudian pilih desktop dan pilih IP konfigurasi. Nah, ini pilih yang DHCP. Nah, akan menerima IP address. Nah, karena di sini karena 1.1 belum diposisikan belum diisi di router, maka diambil sama komputer klien ya. Jadi ini posisinya di static dulu biar nggak dapat 1.1. Kan 1.1 itu ada di router. Berarti setting dulu yang di routernya. Nah, untuk yang di router pilih konfigurasi, kemudian pilih fast ethernet 00 ya. Di sini port statusnya diaktifkan di checklist on. IP address-nya 192.168.1.1. Subnet mask-nya di 255. Kalau sudah di close, nah ini boleh dicek lagi yang di komputer kliennya. IP konfigurasi, kemudian DHCP. Masih dapat 1.1, berarti di static lagi. Mungkin ini belum aktif ya. Nah ini udah aktif. Oke. Nah, dapatnya 1.3 kan? Karena yang 1.1 ini sudah diisi di router. Oke, kalau sudah di close yang kliennya, yang PC1 ini sama. Desktop, kemudian IP konfigurasi dibuat DHCP. Kemudian close, 14 tadi dapatnya ya. Nah, kalau sudah bisa dikonfigurasi di routernya. Nah, untuk yang fast ethernet 00 tadi udah 11. Nah, sekarang untuk yang fast ethernet 01 nih. IP address-nya
168 berapa tadi? Ya, 3.1 ya. Kalau IP address itu terisi di segmen keempatnya. Subnet max-nya 255, kemudian ini port statusnya click on. Nah, setelah menginput atau mengisi interface, sekarang baru mengisi routingnya menggunakan routing dinamis. Kalau routing dinamis berarti ada di pilihan RIP ya, RIP. Nah, setelah itu diisi networknya 192 108 berapa tadi networknya? 1 titik berapa networknya? 1.0 ya. Kan ada 2 network sama 192 sama berapa? Titik 3.0. Oke, sekarang selanjutnya konfigurasi yang di router 2 ini. Pas Ethernet 00-nya buku ya, silakan ambil. Ya, pas Ethernet 00 ya. Berapa? 108 berapa ini? Yang 00-nya. Yang nyambung ke bawah. Ya, 2.1. Kemudian klik on ya. Port statusnya. Kemudian pilih interface pas Ethernet 01-nya di sini. Berapa ini? 3.1 udah kan tadi yang router 1, berarti ini 3 titik berapa? 3.2 ya. Kemudian klik on. Kemudian di RIP-nya berapa ini? 2 titik. Kemudian ini 192 berapa ini? 3.0. Close ya. Nah, untuk yang server ini kan servisnya hanya DHCP ya. DHCP. Berarti diklik servernya, kemudian pilih desktop. IP konfigurasi server bisa dibuat 192.168.2.2 ya. 255 gateway-nya 192.168.2.1 DNS 192.168. DNS yang sebelahnya tadi berapa? Ya 1.2 server sebelahnya ya. Bisa ya, ingat ya. Kemudian di close. Ini di close. Oh, servisnya DHCP, pilih menu DHCP. Kemudian gateway-nya 192.168.2.1, DNS-nya 192.168.1.2. Kemudian save, close. Di PC client yang di wilayah SMAN2 dibuat Opten ya, atau DHCP. Desktop, IP konfigurasi, kemudian pilih DHCP. Nah, ini masih belum aktif berarti DHCP-nya. Kita lihat di server DHCP ininya belum di servisnya di on ya. Nah, baru dibuka lagi. Kemudian pilih DHCP. Dapat ya 2.3 tuh. Kemudian di close PC yang kedua juga. Desktop, pilih yang DHCP. Oke. Nah, kemudian layanan yang di server SMN1 itu kan DHCP.
ya, DHCP, kemudian HTTP ya. Kemudian satu lagi DNS. Berarti diklik servernya, kemudian pilih HTTP dulu. HTTP boleh. Kemudian hello world-nya ini diganti ya, seperti biasa. Kemudian pilih ini di save. Kemudian pilih DNS. Nah, ini DNS-nya boleh Semancigo misalnya ya. Semancigo.com. Kemudian addressnya berapa? 192.168.1 ke server berapa nih? Saya itu router 1.2 ya. Kemudian add save. Nah, kalau ada di save, ini bisa di close. Boleh di ping dulu, antar router dulu, coba antar router ya di pingnya. Sukses. Kemudian antar PC di komputer lokal, sukses juga. Kemudian antar PC di kedua wilayah ya, sukses ya. Nah, baru dicoba websitenya. Boleh di lokal dulu ya, di lokal, kemudian HTTP di sini semancigo.com. Nah, ini kita cek lagi DNS-nya aktif nggak? DNS. Nah, ini jangan lupa DNS service-nya ya, di on. Kemudian close. Kita coba lagi. Buka ya. Small page-nya masuk ke. Nah, ini kan lokal. Harusnya yang sebelahnya kebuka juga kan websitenya. Kita coba di komputer mana? SMAN 2. Nih, diklik di PC 2. Kemudian pilih web browser semancigo.com. Nah, bisa. Ya. Nanti kalian boleh dicoba. Bagi yang belum bisa kemarin, silakan diikuti. Ada yang ditanyakan dari dua network ini? Bisa ya? Kalau bisa, silakan dicoba lagi simulasi jaringan dua network atau dua wilayah.